Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang nikmat, yang luar biasa. Untuk metode pembelajaran kali ini saya akan membagikan tentang materi tablet. Nanti bisa kita pelajari tentang metode granulasi basah, metode granulasi kering ya. Jadi metode dari pembuatan tablet. Kemudian di samping itu juga ada beberapa penggolongan tablet ya, berdasarkan cara pembuatan, kemudian berdasarkan cara pakai dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang tablet salut ya, tablet ada salut selaput, ada salut enterik, ada sustain release dan seterusnya. Nah, hari ini kita tinggal melanjutkan beberapa. Oke, kita langsung saja menuju ke slide berikut ini. Kemarin sudah kita membahas tentang tablet salut ya, ada salut enterik, ada salut sustain release atau lepas lambat dan selanjutnya. Nah, tujuan dari penyalutan tablet ini sendiri fungsinya adalah yang pertama melindungi zat aktif yang sifatnya adalah higroskopis ataupun tidak tahan terhadap pengaruh udara, tidak tahan terhadap kelembapan maupun cahaya. Jadi bisa melindungi zat aktif yang berada di dalamnya sehingga sifat-sifat zat yang bersifat higroskopis, kemudian tidak tahan pemanasan ataupun tidak tahan terhadap pengaruh udara maupun cahaya itu bisa tertutupi karena di luar tablet itu dilindungi oleh suatu salut. Kemudian yang kedua bisa menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Nah, jadi biasanya untuk tablet-tablet yang memiliki bau khas biasanya ataupun rasa yang pahit biasanya bisa ditutupi dengan adanya penyalutan tablet ya. Jadi di luarnya mungkin ditambahi dengan salut selaput misalnya. Rasanya mungkin lebih manis ya dan seterusnya. Kemudian membuat penampilan lebih baik dan menarik ya. Jadi kalau misalnya diberikan suatu salut hingga warnanya akan lebih mengkilap. Nah, jadi akan memberikan kesan yang menarik. Kemudian mengatur pelepasan obat di dalam saluran cerna. Nah, ini tadi yang kita bahas adalah salut enterik ya. Jadi tablet tidak pecah di dalam lambung, tetapi tablet bisa pecah di dalam usus. Biasanya untuk obat-obat tertentu yang sifatnya bisa merangsang lambung maupun yang bisa dirusak oleh cairan lambung ya. Jadi kita pinginnya pecah di mana, misalnya pecah di usus, nah berarti kita sebagaimana mungkin caranya ya, jadi tablet itu tadi disalut supaya nanti pecahnya di dalam usus. Kemudian penggolongan tablet berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama ada tablet telan atau tablet biasa yang kita gunakan. Kemudian ada chewable atau yang kita kunyah dulu sebelum kita telan ya. Ada misalnya tablet antasida atau mungkin nama dagangnya ada Proma, ada Milanta ya, yang dimana yang sebelum kita telan maka kita harus kunyah dulu. Ataupun sama seperti kalau misalnya ada antibiotik itu seperti Erisan B ya, Erisan B chewable ya, jadi dihisap. Ataupun misalnya ya biasanya kebanyakan itu tablet untuk penyakit mah ya, karena harus dikunyah dulu. Kemudian yang kedua ada lozenges atau trochisi ataupun pastiles atau yang namanya adalah tablet hisap ya. Yang biasanya sering kita temui yaitu misalnya itu efgitrosis ya, efgitrosis terdiri dari kata gramisidin dan framisidin. Jadi FG, jadi antibiotiknya itu F disingkat F dan G. Kemudian proses itu dari kata trochisi yaitu dihisap ya, trochisi. Nanti ada lozenges juga ya, lozenges itu kayak misalnya strepsil dan seterusnya. Kemudian ada pastiles ya. Nanti ada perbedaan kenapa disebut lozenges, kenapa harus disebut trochisi, kemudian kenapa harus disebut pastiles, nanti ada. Kalau lozenges itu biasanya merupakan, kalau pastiles itu biasanya dibuat dengan cara dituang ya, jadi tabletnya dibuat dengan cara dituang. Kemudian kalau yang trochisi itu biasanya dibuat dengan cara dihisap dikempa ya, dikempa. Jadi kalau yang tablet
Trohisi itu dibuat dengan cara dikempa. Kemudian kalau yang tablet Lozonges, tablet Pastilles itu dibuat dengan cara dituang. Biasanya untuk obat-obat ini biasanya mengandung ada beberapa ya. Tadi kalau trohisi itu biasanya mengandung antibiotik. Kemudian kalau yang Pastilles, Lozonges dan seterusnya itu biasanya diisi biasa antiseptik, kemudian ada astringan dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah tablet larut atau yang namanya effervescent ya. Effervescent yang dimana ketika kita memasukkan tablet ini ke dalam suatu medium air, maka akan bisa mengeluarkan gas CO2 ya, yang fungsinya adalah untuk sebagai carminativum atau memiliki efek yang menyegarkan. Kemudian yang kelima ada implan atau pelet ya. Implan itu berupa tablet kecil yang bentuknya bulat ataupun oval putih ya, karena dia masukkan ke dalam tubuh maka dia sifatnya harus steril dan berisi biasanya hormon steroid ya. Biasanya digunakan untuk alat kontrasepsi. Di mana tablet implan ini dimasukkan ke dalam kulit dengan cara merobek kulit ya, kemudian tablet dimasukkan, kemudian kulit dijahit kembali. Nah, tablet ini nanti dia bisa berkhasiat dengan cara melepaskan suatu hormon steroid secara perlahan-lahan, 1 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Biasanya implan ini juga ditanam dengan menggunakan suatu injektor khusus ya. Jadi ditanam dengan suatu injektor khusus, tidak bisa dengan menggunakan alat biasa. Kemudian selanjutnya ada tablet hipodermik ya, berupa tablet steril, umumnya bobotnya 30 mg, larut di dalam air. Biasanya digunakan dengan cara melarutkan ke dalam air untuk injeksi secara aseptik maupun disuntikkan di bawah secara subkutan. Kemudian kita masuk ke tablet bukal ya. Bukal biasanya digunakan dengan cara meletakkan di antara pipi dan gusi. Nah, sehingga zat aktif diserap secara langsung oleh mukosa mulut. Kemudian yang selanjutnya ada tablet sublingual, diletakkan di bawah lidah ya, langsung diserap melalui mukosa mulut. Biasanya untuk sublingual ini biasanya digunakan untuk obat-obat jantung ya, karena di bawah lidah itu banyak sekali pembuluh darah vena yang langsung akan mengalirkan darah menuju ke jantung. Kemudian tablet vagina atau ovula ya, biasanya bentuknya itu bulat telur, kemudian dimasukkan dengan cara disisipkan dengan menggunakan suatu aplikator. Oke, kalau yang Lozonges tadi saya ulangi ya, berupa sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat. Biasanya bahan dasarnya itu beraroma dan manis, sehingga akan bisa membuat tablet melarut maupun hancur perlahan di dalam mulut. Biasanya dibuat dengan cara tuang. Bahan dasarnya bisa berupa gelatin maupun sukrosa yang dilalaikan, ataupun bisa juga selain menggunakan gelatin maupun sukrosa bisa juga menggunakan sorbitol ya, yang rasanya manis. Tadi sudah saya jelaskan untuk Pastilles itu dibuat dengan cara dituang. Kemudian untuk yang troches atau trochisi itu dibuat dengan cara dikempa. Oke. Kemudian tablet kempa ya. Tablet kempa terdiri dari beberapa bahan ya. Yang pertama adalah zat aktif. Oke. Zat aktif ini harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Farmakope Indonesia edisi yang ke-5 ya. Jadi kalau harus yang terbaru. Jadi zat aktif harus memenuhi persyaratan di dalam Farmakope Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu adanya suatu bahan tambahan atau eksipien. Bahan tambahan ini ada beberapa, ada bahan pengisi, ada bahan pengikat dan seterusnya. Yang pertama ada bahan pengisi atau namanya adalah diluen. Fungsinya adalah untuk memperbesar volume massa sehingga mudah dicetak maupun dibuat. Jadi fungsinya adalah untuk mengisi massa dari tablet sehingga bisa mengembang, bisa membesar volumenya. Bahan pengisi ditambahkan jika zat aktifnya terlalu sedikit sehingga sulit
untuk dikempa ya. Jadi fungsinya ya ini tadi digunakan untuk zat aktifnya yang sedikit atau sulit dikempa. Pengisi tablet biasanya yang sering digunakan ada laktosa, ada pati, ada kalsium, kemudian ada fosfat dibase atau fosfat dibase, kemudian ada selulosa mikrokristal atau avisel ya. Tablet punya yang sering mengandung sukrosa maupun mannitol maupun sorbitol sebagai bahan pengisi dan bahan pengikat ya. Jadi di dalam tablet kunyah yang chewable tadi itu biasanya bahan pengisinya bisa berupa sukrosa, bisa berupa mannitol, jadi kemudian bisa berupa sorbitol. Jadi sukrosa, mannitol, sorbitol selain sebagai tadi bahan sebagai pemanis dan seterusnya, tapi juga bisa berfungsi sebagai bahan pengisi. Jadi bisa double. Ini biasanya digunakan untuk tablet kunyah atau chewable. Kemudian yang kedua ada bahan pengikat atau namanya binder ya. Fungsinya adalah memberikan suatu daya adhesi ya, gaya tolak menolak pada masa serbuk sewaktu granulasi ya, serta menambah daya kohesi pada bahan pengisi. Contoh dari bahan pengikat atau binder ada gum akasia, ada gelatin, ada sukrosa, ada povidon, kemudian ada metil selulosa, ada CMC, ada selulosa mikrokristal atau avisel, ada juga pasta pati yang terhidrolisis. Jadi bahan pengikat ini fungsinya adalah memberikan tadi ya daya adhesi tolak menolak pada waktu proses granulasi, kemudian bisa juga memberikan suatu daya kohesi pada bahan pengisi atau yang lainnya. Fungsinya adalah untuk membantu melekatkan partikel pada waktu formulasi sehingga memungkinkan granul dibuat dan dijaga keterpaduan hasil tabletnya ya. Pengikat ya, fungsinya adalah untuk mengikatkan ya pada waktu formulasi, jadi sehingga semuanya akan bisa terikat, tidak pemecah. Zat pengikat ditambahkan dalam bentuk kering. Zat pengikat bisa ditambahkan dalam bentuk kering, tetapi lebih efektif jika ditambahkan dalam bentuk larutan. Contohnya misalnya mucilago amili 10% ya, mucilago amili 10%. Kemudian larutan gelatin 10-20%. Nah, bahan lain yang digunakan itu bisa menggunakan tadi ya, gum akasia kemudian sukrosa ya, kemudian yang lainnya povidon, kemudian CMC dan seterusnya. Bahan pengikat kering contohnya adalah selulosa mikrokristal, biasanya digunakan untuk tablet kempa langsung ya. Kalau selulosa mikrokristal ini biasanya berupa kering dan digunakan pada untuk tablet kempa langsung ya. Ingat-ingat selulosa mikrokristal atau avisel nama lainnya. Sedangkan untuk yang bahan pengikat berupa cair tadi ada mucilago amili ya, mucilago amili 10%, kemudian larutan gelatin 10-20%. Kemudian yang ketiga ada bahan penghancur atau pengembang, namanya adalah disintegran. Fungsinya adalah untuk membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Jadi ketika tablet masuk ke dalam tubuh kita, maka fungsi dari bahan penghancur ini atau pengembang ini adalah menghancurkan tablet. Jadi ditelan masuk lambung, kemudian menyerap cairan lambung, kemudian akhirnya tabletnya mengembang dan akhirnya memecah. Contohnya ada pati, kemudian ada asam alginat, ada selulosa mikrokristal. Untuk tablet efervescen yang larut, biasanya selain bahan obat, tablet efervescen juga digunakan mengandung campuran asam dan basa natrium bikarbonat ya, yang bisa digunakan untuk disintegran. Jadi kalau yang tablet efervescen itu dia justru menggunakan asam dan basa natrium bikarbonat sebagai disintegran ya. Jadi asam dan basa natrium bikarbonat
ya, yang berfungsi sebagai disintegran. Jadi selain menggunakan ini, tapi juga menggunakan campuran asam dan basa natrium bikarbonat. Jadi ketika masuk ke dalam lambung, kemudian dia bisa, kalau effervescent begitu diterapkan dalam air, dia langsung mengembang atau memecah, ya, tadi melarut, ya, karena menggunakan asam dan basa natrium bikarbonat. Itu kalau yang tablet effervescent. Kalau yang tadi ini tadi, ya, yang bahan disintegran contohnya pati, asam alginat maupun selulosa mikrokristal atau avisal, ya. Jadi kalau avisal itu macam-macam, ya, fungsinya. Bisa sebagai bahan pengisi, kemudian bisa juga sebagai bahan pengikat, bisa juga sebagai bahan penghancur, ya. Jadi kalau misalnya menggunakan avisal, lah itu bisa fungsinya bisa macam-macam. Kemudian yang selanjutnya ada glidan, yaitu bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengalir serbuk. Umumnya digunakan dalam kempa langsung tanpa proses granulasi. Contohnya ada silika pirogenik koloidal, ya. Jadi glidan itu fungsinya adalah meningkatkan kemampuan mengalir serbuk yang biasanya digunakan dalam kempa langsung tanpa adanya suatu proses granulasi. Kemudian bahan pelicin atau lubrikan, fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan selama pengempaan tablet dan juga berfungsi untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan, ya, lubrikan. Bahan pelicin yang digunakan diantaranya bisa asam stearat, kemudian senyawa stearat dengan kombinasi dengan logam, contohnya misalnya magnesium stearat, kemudian minyak nabati terhidrogenasi dan talkum, ya. Jadi bisa menggunakan asam stearat tok ataupun bisa menggunakan asam stearat kombinasi dengan logam, contohnya magnesium stearat. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan talkum ataupun bisa menggunakan minyak nabati yang sudah terhidrogenasi. Kemudian bahan penyalut atau coating agent, ya. Kalau bahan pengalut atau coating agent ini sudah kita bahas di dalam kemarin, ya, dalam tablet salut, ya. Ada bisa menggunakan, oke. Contohnya misalnya kita mau menggunakan salut enterik, nah bisa menggunakan salol, keraton, selulosa, kemudian asetat talat, ya, dan seterusnya. Ya, gimana sudah kita bahas. Oke. Kemudian adjuvan atau bahan tambahan. Bahan tambahan bisa berupa bahan pewarna atau coloring, ya. Fungsinya adalah meningkatkan nilai estetika maupun identitas produk, ya. Misalnya saya ingin tablet saya berwarna kuning yang tidak bisa ditiru oleh pabrik lain, misalnya seperti itu. Nah, untuk pewarnanya sendiri biasanya berupa pewarna yang berasal dari tumbuhan dan biasanya harus memenuhi persyaratan zat perwarna, baik jumlah maupun bahannya, ya. Kemudian ini yang selanjutnya ada flavoring atau bahan pengaroma. Fungsinya adalah untuk menutupi rasa dan bau zat khasiat yang tidak enak. Contohnya biasanya berupa yang digunakan pada tablet hisap penisilin, ya. Biasanya digunakan untuk tablet yang ketika di dalam mulut itu kita kunyah dulu, kita hisap dulu lah. Biasanya kan lama di mulut tuh lah. Itu harus fungsinya adalah tadi fungsi dari bahan pengaroma atau flavoring. Contohnya biasanya adalah macam-macam minyak atsiri. Kemudian kita masuk ke tujuan granulasi, ya. Fungsi dari granulasi adalah yang pertama adalah supaya, ya, sifat aliran listrik, supaya sifat aliran naik, ya, atau free flowing. Jadi granul dengan volume tertentu dapat mengalir secara teratur dalam jumlah yang sama ke dalam mesin pencetak tabletnya. Jadi supaya kita membuat granulasi supaya apa, ya, supaya sifat alirnya itu baik atau menaik, ya. Jadi ketika kita alirkan
maka dia mudah mengalir dalam jumlah ya, jumlahnya sama, kemudian volumenya sama ya, sehingga bisa mengalir ke dalam mesin pencetak tablet. Kemudian yang kedua, ruang udara dalam bentuk granul jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan bentuk serbuk jika diukur dalam volume yang sama. Makin banyak udara maka tablet makin mudah pecah ya. Jadi ruang udaranya itu diperkecil sehingga nanti supaya tabletnya tidak mudah pecah. Jadi ketika dikempa itu di dalam tablet tidak terdapat udara, tetapi ketika kita kempa di dalam tablet masih terbanyak udara, rongga udara, maka tablet akan makin mudah pecah. Kemudian yang ketiga, pada saat dicetak tidak mudah melekat pada punch ataupun die ya. Jadi tidak, ketika dicetak jeglek, nah itu tidak akan mudah tablet tidak akan mudah melekat pada punch atau stempel dan mudah dilepas pada die. Oke, saya pikir saya rasa cukup sampai sini saja materi pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.